Baik, halo semuanya, have a nice day. Bersama saya Nadia Naftabiliana. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Smart PLS atau Partial Least Square. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal Smart PLS ini. Yang pertama adalah kita membuka aplikasi Smart PLS. Nah, Smart PLS ini hanya bisa mengolah data dengan format CSV. Jadi, jika teman-teman mempunyai data Excel, ini bisa tinggal di save as, kemudian diganti formatnya menjadi CSV seperti ini. Kita buka. Nah, di CSV ini tidak boleh ada sheet yang lain, jadi hanya satu sheet dan masing-masing variabel itu sudah ada di sini, dan ini pun harus dihapus judulnya. Jadi hanya seperti ini. Nah, oke, kita save dulu. Kita close. Kemudian kita mulai untuk mengolah data. Yang pertama kita klik New Project. Kemudian kita beri nama contoh 1. Klik OK. Kita double klik to import data. Kemudian kita masukkan file yang tadi, CSV. Kemudian kita klik open. Kita klik OK. Nah, kita akan menggambarkan model penelitian kita dengan cara mendrag masing-masing variabel ini. Kita blok variabel X1 dengan variabel X1 ini mempunyai 5 indikator, yaitu ada X1.2 sampai X1.5. Begitu pula dengan variabel yang lain. Kita drag saja. Kemudian kita beri nama pada masing-masing variabel dengan cara mengklik kanan, kemudian kita pilih rename. Pada name display in model kita ketik pada X1 yaitu motivasi. Kita klik OK. Menghubungkan masing-masing variabel tersebut. Kita klik connect saja di sini. Lalu kita konekkan antar variabel. Baik, kita bisa menghubungkan antar variabel dan kita bisa menentukan hipotesis. Kita hubungkan dari motivasi sebagai variabel X1 dengan hipotesis semakin baik motivasi maka akan meningkatkan disiplin kerja. Kita hubungkan ke sini. Kemudian hipotesis kedua yaitu semakin baik lingkungan kerja, maka akan meningkatkan disiplin kerja. Kita hubungkan. Hipotesis ketiga, semakin baik motivasi, maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Kita hubungkan. Hipotesis keempat, semakin baik lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Hipotesis kelima, semakin baik disiplin kerja, maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Hipotesis keenam, semakin baik motivasi, maka akan meningkatkan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Hipotesis ketujuh, semakin baik lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Baik, itulah ada 7 hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian kita pindahkan masing-masing indikator. Baik, seperti ini adalah model penelitian kita. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan melakukan pembuktian atas hipotesis yang kita buat tadi.
Yang pertama kita klik calculate, kemudian pilih PLS algorithm. Ini maksimal iteration-nya tetap 300, kita langsung klik start calculation. Nah, di sini langsung muncul matriksnya. Kemudian kita lihat untuk mengetahui uji reliabilitas dan validitas dengan mengklik konstruk. Nah, di hasil ini kita bisa lihat terdapat angka yang berwarna merah, berarti angka tersebut itu tidak valid atau tidak reliable, karena dasar keputusannya yaitu data dinyatakan valid jika nilai sig-nya atau nilai signifikannya di atas 0,5 dan reliable jika nilai sig-nya atau signifikannya di atas 0,7. Jadi kita cari tahu dulu penyebabnya pada variabel lingkungan kerja. Kita lihat, nah di sini terdapat 3 nilai signifikansi dari masing-masing indikator. Ternyata ada satu indikator yang nilainya lebih rendah dari 0,7. Kemudian kita keluarkan dari penelitian ini. Kita hapus. Kemudian kita ulang untuk melakukan uji reliability dan validity. Start calculation. Nah, dalam penelitian ini kita harus menemukan nilai composite reliability dan nilai AV atau average variance extract itu berwarna hijau. Lalu kemudian kita bisa meneruskan untuk calculate bootstrapping. Kita klik calculate terus bootstrapping. Start calculation. Nah, di sini kita melihat angka pada p-value untuk menentukan uji hipotesis yang kita susun tadi, apakah hasilnya itu signifikan atau saling mempengaruhi. Jadi hasil outputnya seperti ini, yaitu kita menentukan hipotesis itu bisa diterima atau tidak dengan cara melihat nilai signifikansi dari p-value. Dikatakan hipotesis diterima jika signifikansi p-value ini lebih kecil dari 0,5 dan nilai t statistiknya itu lebih besar dari 1,96. Hasil tersebut memberikan informasi signifikansi. Jadi berikut adalah hasil output dari bootstrapping yang untuk kita gunakan sebagai uji hipotesis, apakah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Nah, kita mulai dari hipotesis pertama. Kita simpulkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh terhadap disiplin kerja dengan berdasarkan nilai p-value-nya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistiknya itu adalah 3,582 yaitu lebih besar dari 1,96. Kemudian kita lihat dari hipotesis yang kedua yaitu lingkungan kerja terhadap disiplin kerja. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap disiplin kerja dengan berdasarkan p-value-nya adalah 0,061 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai T statistiknya adalah 1,880 yaitu lebih kecil dari 196. Kita buktikan pada hipotesis yang ketiga yaitu motivasi terhadap kinerja karyawan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut adalah ditolak, yaitu motivasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan berdasarkan nilai p-value-nya adalah 0,578, yaitu
lebih besar dari 0,05 dan nilai T statistiknya yaitu 0,556 lebih kecil dari 1,96. Kemudian kita buktikan lagi hipotesis yang keempat, yaitu lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai p-value-nya 0,15 atau lebih besar dari 0,05 dan T statistiknya yaitu 1,442 lebih kecil dari 1,96. Dan hipotesisnya adalah ditolak, yaitu lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita lanjut ke hipotesis yang kelima, yaitu disiplin terhadap kinerja karyawan. Nya adalah diterima, yaitu disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan berdasarkan pada p-value-nya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan T statistiknya yaitu lebih besar dari 1,96. Kemudian kita melakukan uji pengaruh tidak langsung atau uji hipotesis tidak langsung dengan mengklik specific indirect effect pada final result. Kita klik. Di sini kita memperoleh hasil dari p-value dan T statistik. Dasar keputusannya sama. Nah, di sini ada hipotesis yang keenam, yaitu motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Berdasarkan nilai p-value-nya, yaitu 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan T statistiknya 3,023 yaitu lebih besar dari 1,96. Jadi hipotesisnya diterima, yaitu semakin baik motivasi maka akan meningkatkan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Dengan kata lain, motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Kemudian hipotesis yang ketujuh itu ditolak karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 dan T statistiknya itu lebih kecil dari 1,96. Dan hasilnya adalah lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Kita lihat pada konstruk reliability dan validitas, kita tertuju pada composite reliability dan AV. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui validitas konvergen ini adalah measurement atau pengukuran model dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AV lebih besar dari 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki nilai loading lebih besar 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran data tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen. Nah, kita bisa lihat dari hasil nilai AV ini pada masing-masing variabel, yaitu pada X1 atau motivasi itu sebesar 0,557, lingkungan kerja sebesar 0,645, kinerja karyawan sebesar 0,626, disiplin kerja sebesar 0,583. Nah, masing-masing variabel ini menunjukkan nilainya lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran memenuhi kriteria validitas konvergen. Kemudian untuk kita mengetahui nilai loading vektornya, kita klik outer loading. Di sini kita lihat pada masing-masing hubungan antara indikator dengan variabelnya. Kita bisa lihat M1 pada M disiplin kerja dan seterusnya. Di sini warnanya hijau semua.
Di sini pada masing-masing variabel itu menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran data tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen. Kemudian kita melakukan uji reliabilitas menggunakan nilai composite reliability. Kita kembali pada construct reliability dengan melihat nilai composite reliability. Nah, pengujian menggunakan composite reliability ini digunakan untuk menunjukkan internal konsistensi dari suatu indikator dalam variabel laten. Dianggap reliable apabila nilai composite reliability itu lebih besar dari 0,7. Jadi, pada masing-masing variabel ini menunjukkan hasil lebih besar dari 0,7 dan dapat disimpulkan bahwa dikatakan reliable. Kemudian kita mengevaluasi struktur model atau inner model melalui R-square. Kita klik R-square di sini. Koefisien determinasi R-square merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Di kriteria nilai R-square sebesar 0,67 dikatakan kuat, sebesar 0,33 dikatakan sedang, dan 0,19 dikatakan lemah. Jadi, di sini kita bisa melihat hasil dari R-square disiplin kerja sebesar 0,330 dan kinerja karyawan sebesar 0,474. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai R-square berpengaruh secara simultan atau bersama-sama antara motivasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap M atau disiplin kerja adalah sebesar 0,330. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1 dan X2 secara serentak mempengaruhi M atau disiplin kerja sebesar 33%. Oleh karena itu, R-square sebesar 33% dan kurang dari 67%, maka pengaruh semua konstruk eksogen X1, X2 terhadap M termasuk sedang. Kemudian pada R-square, jadi di sini kita mempunyai dua persamaan, yaitu X1, X2 terhadap M dan X1, X2, M terhadap Y. Jadi kita lihat dari hasil R-square tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara motivasi sebagai X1, lingkungan kerja sebagai X2 terhadap disiplin kerja, yaitu sebagai variabel intervening atau variabel mediasi, sebesar 33%. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1 dan X2 secara serentak mempengaruhi M sebesar 33%. Dan persamaan kedua yaitu X1, X2, M terhadap Y. Kita lihat tabel R-square di sini pada kinerja karyawan. Dapat disimpulkan bahwa nilai R-square di sini adalah mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara motivasi X1, lingkungan kerja sebagai X2, disiplin kerja sebagai M terhadap kinerja karyawan sebesar 0,474. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1, X2, dan M secara serentak mempengaruhi Y sebesar 0,474 atau 47,4%. Oleh karena itu, karena nilai R-square-nya di sini lebih dari 33% dan kurang dari 67%, maka pengaruh semua konstruk eksogen terhadap Y termasuk sedang. Sekian dari saya cara penggunaan aplikasi Smart PLS untuk mengetahui konstruk reliability dan validitas, terus pengujian hipotesis langsung dan tidak langsung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya videonya. Goodbye!